Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, kita memasuki materi inti yang kedua, yaitu mengenai peran keluarga, masyarakat dalam pencegahan kenakalan remaja, kesadaran bentuk pelanggaran yang melibatkan remaja. Materi ini akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yang luar biasa dan sangat terkenal sekali di dunia perpolisian. Wah, siapa tuh Bu Novita? Beliau biasa dikenal dengan nama Ibda Ambarita. Bu Novita pernah kenal nggak sebelumnya? Saya tuh biasanya ngeliat beliau tuh ada di TV. Bapak Ibu pernah lihat nggak? Bapak Ibu pernah lihat tidak? Bapak Ibu pernah lihat di TV? Pernah lihat di YouTube? Atau jangan-jangan pernah ini lagi Pak? Pernah ditilang? Ditilang? Nggak pernah ya. Tanpa berlama-lama kita panggil saja Bapak Ibda Ambarita. Waktu dan Mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kebanyakan dan bapak-bapak yang sedikit, saya di sini hadir seperti, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, saya baru pulang tadi dari Tambun Selatan, ngangkat Curanmor, jadi langsung ke sini. Jadi muka masih seperti ini. Saya di sini berbicara, Bapak Ibu jangan sakit hati nanti. Di sini aja, biar lebih dekat, bahkan ke belakang itu nanti. Saya itu ibaratkan seperti obat, pahit tapi menyembuhkan. Mohon maaf Pak Haji. Apa yang Bapak Ibu alami sekarang, jangan sampai menjadi orang tua yang gagal, a failure parents. Bapak saya sebut, bapak sama ibu pasti hadir di sini, pasti tidak mau hadir di sini. Alasan hari Sabtu ada kerjaan. Saya pernah ngumpulin di dinas Bu, di dinas DKI Jakarta, orang tua yang bermasalah, orang tua yang tadi ngomong itu, anak saya ini rajin ibadah, rajin sholat. Taunya pasti tanya siapa nama teman dekatnya. Itu karena apa? Karena nggak komunikasi. Dek, siapa dari temannya itu dek? Jangan gitu kan? Jangan nanti pas sudah telepon, aku ditangkap polisi gitu. Karena apa? Tidak ada komunikasi. Yang saya lihat selama ini, pada saat anaknya SD, TK, rajin sekali diantar naik motor, padahal belum punya SIM, diantar itu. Tapi sudah SMP, kita ketuk diri kita sendiri. Saya nggak bilang di sini ya, di Konoha, di Zimbabwe kan. Kita ketuk diri kita sendiri, apakah kita sudah komunikasi dengan anak? Kalau menurut saya, komunikasi itu yang paling utama. Supaya ibu ini tahu anaknya itu berteman sama siapa. Dia sudah beli lipstik apa enggak? Dia sudah beli bulu mata apa enggak? Dia bucin. Kan kalau anak Gen Z berteman dengan Gen Z, mereka pun salah satu punya masalah. Pas ditanya, si A dan si B sama-sama Gen Z, ya ini anak-anak ibu ini, Gen Z, ditanya, aku nggak tahu lah, dia itu sering ngajak aku jalan-jalan, itu naik motor NR. Pasti temennya yang Gen Z itu bilang, dong mantap, lu tipu-tipu aja nyokap lu, kan gitu kan? Tapi kalau komunikasi dengan orang yang sudah dewasa, orang yang sudah lebih tua, pasti yang terjadi, nggak boleh kayak gitu, nanti hamil di luar nikah, nanti kecelakaan. Itu fungsinya parenting, itu fungsinya komunikasi dengan anak. Karena gennya ibu-ibu ini ada gen X, ada milenial, tidak nyambung dengan Gen Z. Gen Z itu sudah lahir di zaman handphone touchscreen. Ibu-ibu ada yang lahir di telepon yang diputar, dipencet di telepon umum. Jadi penerapannya adalah, ini gak dengar mereka. Penerapannya adalah Gen X
sama milenial itu harus menyesuaikan dengan Gen Z. Jangan egosentris yang di bawah. Contoh, kan lo yang masuk, Pak boleh, kamu begini, harus dijelaskan. Contoh, bawa motor anaknya. Nah, nggak boleh bawa motor, nanti ditangkap pemerintah. Pokoknya sini kuncinya. Enggak seperti itu begini. Kalau bagian X sama milenial, lu pakai rotan, wah, nggak bawa motor. Sama Gen Z nggak boleh seperti itu. Tapi kita harus menyesuaikan. Kita kasih tahu kenapa nggak boleh bawa motor. Satu, seperti yang tadi dibilang ibu itu, masih labil. Yang kedua, belum punya SIM. Kita harus jelaskan di situ. Nanti kalau sudah 17 baru bikin SIM, nanti emosinya sudah seperti itu menghadapi Gen Z. Bukan karena kalian mentang-mentang udah tua, nggak boleh. Ma, ini ada begini, nggak boleh. Harus dijelaskan. Misalnya ini agak dikit melenceng. Nanti kau gunting, nggak gitu ngomongnya. Nggak seperti itu, Bu. Ya kolonial itu kita pakai rotan. Kalau ke Gen Z apalagi Gen Alpha, coba bedakan perbandingan gennya, Bu. Karena kita lahir di masa lahir itu berbeda sifat dan jiwanya. Itu terjadi. Kalau misalnya ibu jelas, ya udah. Kalau ibaratkan ibu sudah bisa berkomunikasi dengan anak-anak, komunikasi ya, bukan itu dialog ya, bukan monolog. Tahu monolog, mono itu satu. Bukan hanya, Dek, ambil ini, Dek, ini, nggak boleh ini. Harus dijelaskan. Kalau ke Gen kita, Bu, Gen X, pakai rotan. Pulang nggak? Pulang. Kalau ke Gen X, pulang. Sudah malam, nanti begini. Dijelaskan sama mereka itu. Itu dasar-dasarnya. Karena pada prinsipnya, mereka ini pasti merasa lebih pintar dari ibu-ibu semua. Kan kalau masalah ada internet, pasti nanya anaknya kan, Dia ini gimana tuh ini? Pasti dia mikir gini, oh mau bodoh banget. Iya dong, itu kenyataan, Bu. Saya setiap hari berhadapan dengan remaja-remaja. Bahkan dia sudah dari remaja dari tahun 2014, sekarang sudah bapak-bapak. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya runutin masanya. Maka daripada itu, saya di sini bukan hendak mengajari Bapak Ibu semua. Saya ingin berbagi supaya jangan kejadian seperti yang sering saya hadapi. Jangan sampai ibu yang datang, ini nggak ada di sini lagi ya, di Konohain. Jangan sampai nanti ibu yang datang, anak saya ini baik. Ada kalau ada nonton video saya di Duren Sawit seperti itu. Dia dimarah-marahin anaknya. Ngapain dia marah-marahin anaknya di depan polisi? Tadi ada di rumah ini. Tadi ada di rumah. Padahal cuma satu kekurangan. Nggak pernah ngobrol sama anaknya. Makanya kita selaminlah dulu dalam hati kita. Sesering apa kita ngobrol terhadap anak, lebih banyak waktu mana kita main TikTok sama ngobrol sama anak. Apalagi anak perempuan. Jadi kalau kita ngobrol sama yang Gen Z itu, kita harus lebih tahu. Kenapa kita harus lebih tahu? Padahal yang ngurusin internetnya dia kan? Karena experience beat knowledge. Pengalaman itu akan mengalahkan apa yang kalian tahu sekarang. Karena mereka belum pernah jadi mama-mama. Iya dong? Mereka belum alami. Itu yang harus ibu sampaikan terhadap anak. Jangan sampai sudah kejadian karena nggak komunikasi, nggak tahu. Karena saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak di sini pasti dekat. Pasti dekat dengan anak-anaknya. Kalau nggak dekat, nggak di sini kalian, Bu. Ada alasan kalian itu. Itu yang pertama. Terus untuk
sekarang ini, apapun, ibu anaknya umur berapa? 15. Ibu juga harus tahu, harus ada yang namanya initial knowledge, dikit aja teman-teman. Waktu anak ibu sekarang SMP atau SMA? SMK. Waktu anak ibu SD disuruh beli minyak goreng, cepat kan? Sekarang coba suruh. Tar dulu. Waktu anak ibu dulu yang laki-laki disuruh beli beras, cepat ya. Sekarang tar dulu hapus reng. Nah, yang terjadi dari ibu, biar saya kupas di sini bu, supaya kalian jangan bandel banget ini. Apa ini enggak? Supaya saya kupas ini. Itu adalah pertumbuhan hormon. Pertumbuhan hormon. Makanya dia bisa dari pagi sekolah, siang main layangan, malam nongkrong, nggak tidur, besok sekolah lagi. Itu namanya pertumbuhan hormon. Waktu SD, rata-rata mereka itu belum tumbuh hormonnya. Kalau yang perempuan namanya itu progesteron. Kalau yang laki-laki namanya testosteron. Kalau testosteron itu makanya timbul jabunnya, suaranya ngebas. Habis itu mimpi basah. Kalau yang perempuan udah mulai mens, terus udah mulai centil. Nah, pertumbuhan hormon itu adalah menjadikan anak remaja itu menjadi Superman kayak Superman, Supergirl. Jadi mereka itu punya kekuatan lebih. Itulah yang harus Bapak Ibu manfaatkan dalam artian dari segi komunikasi dan hubungan yang erat secara emosional. Ketika anak ibu punya hubungan yang emosional, dia akan timbul rasa tanggung jawab sendiri. Contoh, nggak ada lagi, mah ke tempat sini ya sebentar, ini nanti belajar kelompok katanya. Padahal ke puncak. Ada gitu. Jadi yang terjadi supaya apa? Supaya punya bond. Hubungan yang erat. Bukan hanya pagi-pagi salim, berangkat sekolah, assalamualaikum, udah habis itu pulang lagi. Aku di rumahnya Cindy, ini lagi ini. Padahal enggak. Nah, tapi kalau Bapak Ibu punya hubungan emosional yang erat antara anak, mereka akan punya tanggung jawab. Nanti misalnya diajak temannya, udah nih, enggak. Aku dipercaya sama mamaku. Enggak mau. Cemeng bodoh gitu kan. Nah, karena apa? Sudah mempunyai bond, sudah mempunyai ikatan dengan ibu. Jadi mulai habis dari sini bisa ngobrol sama anaknya? Oke lah, bisa. Ternyata anaknya nggak mau. Problem lagi kok? Ada problem, pasti. Nah, ini saya kasih tahu caranya. Jangan kalian ngobrolin Facebook Pro sama anaknya. Yang kalian ngomong, jadi ini interogasi dasar ya. Nanti kalau saya kasih interogasi menengah sampai sini, jadi kalian interogasi anak kalian. Jadi cara berkomunikasi dengan anak, kita harus tahu dulu dia tune in-nya tentang apa. Contoh nih, punya anak laki-laki, ya kan? Bapak punya anak laki-laki. Bapak tahu Mobile Legends nggak? Roblox tahu. Jadi gini, setidaknya kita harus tahu apa yang membuat mereka tertarik. Itu intro daripada komunikasi itu. Jangan sebentar-bentar udah dimarahin. Pulang. Dia bukan kita, Bu, bukan Gen X ya, bukan milenial, Gen Z. Apalagi Gen Alpha. Yang harus kita bicarakan kepada mereka adalah bidang mereka. Sehingga mereka timbul ketertarikan untuk melanjutkan pembicaraan. Kalau saya ngobrol di sini begini, jadi ini, apa ibu ngantuk di sini semua? Saya jamin
Itu teknik komunikasi. Coba saya bawa papan tulis sini. Jadi ibu sini ngantuk, yakin saya main handphone semua. Jadi teknik komunikasi harus tahu apa tentang mereka. Contoh pelajaran. Misalnya anaknya sudah mulai SMA, perempuan gitu kan. Karena yang saya lihat selama ini orang tua yang tawuran itu tidak pernah komunikasi sama anak. Akhirnya apa? Putus sekolah. Akhirnya apa? Masuk ke sekolah swasta. Akhirnya dikeluarin lagi. Akhirnya jadi tawuran terus. Akhirnya jadi begal. Akhirnya jadi musahin. Itu syaratnya cuma satu, tidak komunikasi dengan anak. Kalau kasih sayang, pasti kasih sayang semua. Pasti bapak ibu di sini sayang semua sama anaknya. Makanya salah pun dibela. Iya, induk harimau anaknya salah dibelain. Jadi udah tahu mulai saat ini kalau ibu saya ngasih PR sama bapak ibu semua, ngobrol dulu sama anak. Misal kalau dia perempuan, ini begini kurang bagus, harusnya kayak gini, kalau cewek itu gini. Apa sih mah gitu kan? Nah itu, jadi ngambek. Di kongkong tuh gini loh, ini ngomong gini. Loh, apaan sih gitu? Itu harus diingat ibu, teknik komunikasinya. Kalau bapak-bapak pun harus jadi gini. Bapak-bapak itu dia harus jadi role model terhadap anak laki-lakinya. Role modelnya, misalnya seperti saya role model sama anak saya yang laki-laki. Saya bilang kau jangan jadi polisi, kau jadi polisi itu capek begini. Enggak, saya mau jadi polisi. Capek, dihina orang. Oh bapak enggak capek katanya gitu. Jadi role model. Jangan bapak larang anak bapak, jangan ngerokok. Lu bohong ngerokok. Karena ada guru kayak gitu kan. Guru, dia merokok-rokok depan muridnya. Ketangkap muridnya, dia bilang, "Hei, kau jangan merokok, lu bapak merokok. Kan saya kerja, dan saya habis jaga putaran balik, dapat 2.000. Gengsi, kita ngomong sama gengsi. Nah, disitulah yang harus kita ciptakan komunikasi kasih sayang terhadap anak-anak. Bisa ya? Ibu bisa nggak komunikasi sama anaknya? Jangan nanti, oh ya, ibu bisa komunikasi sama anaknya? Hah? Hah? Oh ada pertanyaan lagi. Anaknya cuma iya doang, gitu kan? Kamu kok kayak polisi iya doang? Makanya jangan dikasih tahu, jangan ditanya, jangan kayak gini. Ya iya katanya. Misalnya contoh, ibu dia pulang sekolah, terus dia pakai kerudung enggak? Oh cowok, misalnya dia naik motor, ya kan? Bilang, contoh, kan kalau ibu bilang, nah jangan naik motor, ini gak punya SIM, ya, gitu kan, ayo dipakai. Ibu tidur dipakai, gitu kan? Nah, kita harus buat perbedaan, gitu. Ibu harus tahu kenapa. Pertama, itu kalau knalpot dirubah itu bisa juga itu ya kan gitu kan? Bukan senang dia. Oh tapi kalau masuk gang nanti kalau dikerubutin orang. Mama bisa aja mancing-mancing. Akhirnya jadi timbul pembicaraan. Karena gini, bukan hanya kamu yang dengar knalpot yang kencang itu. Kamu juga, gimana kamu? Contoh, gimana kamu kalau punya pacar, bonceng begitu, seorang nanti cewekmu ngomong, akhirnya jadi timbul pembicaraan. Jangan hanya minta, jangan kamu lagi tuh, ya mah, jangan ini, ya mah, kan gitu. Akhirnya kita mancing pembicaraan. Mau gampang kok sama gengsi-gengsi itu. 3 hari saya ngadapin gengsi. Gede dikit, jadi begal. Bukan, nggak di sini. Saya cerita di Konoha. Jadi tugas buat ibu-ibu hari ini setelah pulang sampai di rumah komunikasi. Saya minta tolong komunikasi sama. Saya dulu sama mama saya komunikasi terus saya. Sama mama saya, sama bapak saya juga.
disuruh, cangkul di sawah katanya. Iya, makanya keras tangan saya. Suami kasih, terus ditanya, itu bibitnya apa? Katanya, beli, saya bilang. Nah, jadi ibu-ibu, itu yang pertama. Yang kedua ibu-ibu, bapak-bapak juga, kita nggak boleh menyerah. Nggak boleh menyerah. Ada, waktu saya di Dinas DKI, guru-guru kesiswaan itu laporan sama saya. Kami sudah begini Pak, kami sudah begini. Kalau di swasta sih gurunya ngajar. Kalau di Konoha mungkin ada yang nggak ngajar karena anaknya bandal-bandal kan, karena ada yang ditampung di situ toh. Nah, ngomong dia seperti ini. Kami sudah kerja keras. Kami sudah buat mereka itu supaya baik. Kalau tawuran keluar, cabut KJP, begitu. Saya bilang sama bapak-bapak itu, yang bapak-bapak ibu yang guru BK kesiswaan, apa yang sudah dilakukan sama bapak ibu semua itu sudah benar. Yang tidak benar adalah ketika bapak ibu menyerah. Udahlah biarin aja lah, bodo amat lah. Hamil-hamil lah itu bodo amat. Di situ ibu sudah kalah dalam perjuangan. Yang namanya kasih sayang sepanjang masa. Memaafkan itu 7 kali, 77 kali. Tak terhingga. Sisanya, nggak ada sisanya. Nggak ada. Karena ibu kan Gen X milenial. Ada ibu-ibu gengsi di sini? Nggak ada. 96 ke bawah semua ini. Nggak ada ibu-ibu 97 nih. Tanggung jawab saya. Iya, saya polisi 27 tahun. Artinya apa ibu-ibu? Kalau ibu bapak semua menyerah dalam situasi tentang anak, ibu sudah kalah dalam pertempuran. Ada seperti itu. Nggak di sini ya, di sana. Ada anaknya hamil. Jangan astaga, emang ada. Terus karena sebelum-sebelumnya nggak komunikasi, akhirnya tidak ada hubungan emosional padahal antara ibu dan anak. Akhirnya segampang itu dia menyerah. Karena itu tadi tidak ada hubungan emosional. Ada kayak gitu Bu, jangan kita pura-pura heran. Ada orang tua, ibu, bapak dan anaknya tidak ada hubungan emosional. Ada. Banyak saya lihat. Saya kan di jalan terus Bu. Sampai hitam saya. Jadi kita jangan meniadakan. Ada. Kenapa bisa seperti itu? Ya tadi, karena kita nggak mencoba untuk ngobrol seperti ini. Kita nggak coba harus makan ikan gabus. Istri saya tahu saya kan punya istri. Artinya apa? Pada saat bapak ibu semua di sini mempunyai aturan yang menyayangi anak, janganlah seperti sayang monyet. Tahu sayang monyet? Ada yang tahu sayang monyet? Ada monyet di atas pohon, di bawahnya kolam ikan, sungai. Terus suatu waktu ikannya lompat ke darat. Karena dia sayang monyet, monyetnya turun, diambil ikannya, ditimang-timang. Oh, kasihan. Yang terjadi apa? Ikannya mati. Kan dia hidup di air. Artinya, aturan yang harus jadi aturan di dalam rumah tangga tidak boleh dikalahkan dengan kata-kata sayang yang semu. Udah kasihan. Dulu pernah Bu ada tindakan yang baik, ada tindakan yang benar. Kalau baik belum tentu benar, tapi kalau benar sudah pasti baik. Dulu waktu tahun 2001, masih 2 tahun saya jadi polisi. Ada orang tua, dia anaknya make putau. Putau itu heroin, disuntik. Karena
harus ditegakkan kebenaran, dia nggak ditaruh di rehabilitasi, dikurung di dalam kamar. Dikurung di dalam kamar. Tindakan yang baik dari orang tuanya adalah udah kasih aja subutson, itu mengurangi rasa ingin, rasa candu. Tindakan yang baik. Tapi itu tidak benar. Tindakan yang benar biar dia tersiksa di kamar itu, walaupun setengah mampus mau mati, tapi tidak dikasih untuk pereda candu atau apapun itu, dia dikasih makan, mau muntah, kasih minum, terserah. Itu adalah tindakan yang benar, sudah pasti baik. Dalam waktu seminggu, 2 minggu anaknya itu jadi nggak kecanduan lagi. Seperti itulah Bu kira-kira. Kalau saya memohon, kalau ada anak ibu kira-kira misalnya dia menginginkan sesuatu yang seharusnya belum, jangan. Tapi kasih tahu. Kenapa? Contoh, si Ahmad anak ibu misalnya, "Ma, aku lulus dari Sandika mau nikah Bu," katanya. Misalnya, itu kan contoh simpel biar kita ngerti. Saya nggak mau terlalu tinggi-tinggi ngomong. Aku pun kadang nggak ngerti aku. Aku mau nikah katanya. Kan ibu bisa jelaskan. Menurut ibu apa? Kenapa dia nggak boleh nikah? Pertama masih muda, belum bekerja. Kau kasih apa nanti makan anakmu? Cilok, ya kan? Tapi ngobrol ya Bu, bukan begini-gini ya. Sama Gen X, Gen Z nggak boleh seperti itu. Kalau Gen X pakai sabetan rotan nggak apa-apa, pakai meriam pun nggak apa-apa. Jadi ada permasalahan-permasalahan yang kita harus ikutin stylenya dia. Kita harus ikutin alurnya dia, baru masuk ke alurnya kita. Alurnya kita apa? Pengalaman. Mereka boleh berpikir, "Wah, saya lebih pintar, saya lahir udah zaman touchscreen, mama dulu masih pager," katanya. Bisa gitu kan? Tapi yang duluan dilahirkan, yang duluan hidup siapa? Kita sudah lebih banyak pengalaman big step. Jadi seperti itu ibu-ibu. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, saya mau ngobrol sama ibu-ibu. Kalau nggak ada ya sudah, saya pulang. Ada yang mau nanya? Ini bukan masalah ibu, nanti ini masalah Konoha, entah masalah orang lain gitu aja. Ya, saya rasa nggak ada ya. Udah jam 11. Jadi seperti itu ibu-ibu. Terima kasih. Ada yang nanya? Ya, Bapak Ibu, dipersilahkan. Kalian mau nanya? Gengsi. Kalian ada yang mau nanya nggak? Mumpung Pak Barita di sini. Itu Pak, ada Pak satu. Oh, ada. Nggak jadi pulang saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perihal ini Pak, yang barusan dibahas itu untuk anak-anak yang tidak boleh membawa kendaraan motor. Kami dari orang tua udah ngasih tahu sebenarnya tentang perihalnya, nggak boleh karena kamu belum punya SIM dan masih di bawah usia itu. Cuman yang namanya itu kembali ke tim gadget itu kita kan nggak bisa memaksa gitu kan. Nah itu justru kalau kita minta membantu, meminta permohonan untuk dari sekolah bahwa anak-anak itu dikasih himbauan ketat gitu. Nah itu yang utama itu gitu. Karena kalau dari orang tua kembali lagi ya, kalau peraturan sekolah ya mungkin lebih ini ya, lebih takut daripada peraturan di rumah ini. Kasih. Ibu siapa? Mama Tiara. Ibu Dara. Tangan buat Ibu Dara dong. Jadi ibu-ibu ya, bapak-bapak, kenapa pertanyaannya itu luar biasa? Kita harus didukung sekolah juga. Bapak Ibu harus tahu, anak yang sudah 17 tahun, yang sudah punya KTP, bisa punya SIM. Yang pertama, ketika aturan sekolah melarang sudah tidak bawa motor. Yang kedua, yang ketiga yang paling penting adalah yang beli motor siapa.
Ya bukan balik lagi. Maksudnya gini, bapaknya kan naik motor, ya kan? Bisa disimpan kuncinya. Kan dia bukan curanmor, bawa letter T dia kan enggak. Artinya, kalau menurut saya ini Bu, menurut saya, straight aturan di sekolah, sudah baku aturan di sekolah, berarti baku aturan di rumah. Anak kita juga diberikan penjelasan yang mudah dimengerti tanpa menggurui. Nanti kau kalau udah umur 17 bikin SIM bawa motor. Tapi harus ke Jogja, ke Papua bawa motornya aja. Misalnya biar komunikasi Bu, biar ngobrol lagi. Mama bisa aja gitu kan. Jangan membosankan kalian jadi ibu-ibu bapak-bapak itu. Ya touring bener. Kalau nanti kau udah punya SIM, touring sama mama, kan gitu, kan enak. Lah papa gimana? Tinggal. Gitu. Kan akhirnya jadi apa? Jadi ngobrol. Kita jangan monoton jadi orang tua. Kita harus, anak-anak ibu itu bukan Gen X, Gen milenial, Gen Z. Yang merasa paling pintar. Kalau kalian ngobrol sama, kayak misalnya ibu ini dengan ibu ini, sama-sama Gen X toh, ya kan? Nyambung. Coba kalau Gen X sama Gen Z, itu nyambung. Makanya dibuat semenarik mungkin. Nanti kalau kau udah punya SIM, kita bikin SIM. Langsung kita ke Bekasi, bikin SIM. Tapi kita harus touring. Nah gitu kan. Akhirnya dia dulu, oh iya, harus nilainya harus 95 gitu misalnya. Harus tinggi. Nah akhirnya anak termotivasi. Ini bukan hanya omongan belaka ini. Saya melihat banyak di Konoha sana, plenger semua yang udah nggak sekolah itu. Udah keluar sekolah Bu. Yang tawuran-tawuran itu udah keluar sekolah. Jangan sampai di Sandikta ini anak-anaknya ikut-ikutan tawuran. Tapi kalau ibu bapak sudah ngobrol sama anak-anaknya, saya yakin 30% mereka tidak mau diajak yang tidak benar. Kalau dibilang, cemen lu bodoh, gitu kan. Karena apa? Sudah ngobrol sama mamanya. Tapi sama mamanya juga nggak boleh ngobrol seperti sama-sama Gen X. Harus ngobrol sama Gen Z. Ya itu tadi contohnya, jangan saya kasih contoh semua, nanti jadi saya orang tua kalian. Jadi ada hal yang tidak diduga mereka. Contoh, nanti kalau nggak boleh ini, kan udah nggak ada motornya, nggak boleh bawa motor. Papa simpan kuncinya. Nanti kalau kau udah punya motor, nanti saya beli, mama beli Aeroxmu, gitu kan? Aerox tuh, gambarnya atau apa kan gitu. Udah punya, nanti punya SIM, nanti mama beliin motornya. Kan udah hari-harinya ini dikasih tahu, lu sekolah di sini 500.000 SPP-nya, sanggup mah beli motor mah? Iya. Artinya apa? Artinya omongan sama yang diutarakan sesuai. Jangan sekali-sekali bohong sama gengsi. Ibu akan dicap nanti pembohong, walaupun dia sejatinya tukang bohong. Iya, iya. Dan yang terakhir, ibu-ibu, bapak ibu, semua yang ada di sini, saya bukan ngajari bahwasanya anak bapak ibu itu tidak baik, tidak apa. Jangan mudah percaya sama anak. Tapi bukan maksudnya kalian bentak-bentak anaknya. Saya aja nggak pernah saya bentak-bentak anak kalian. Artinya apa? Tapi lebih cerdas. Contoh. Nak, dari mana? Dari rumah si Bunga. Kok bisa sampai jam 10 pulangnya? Kan dia belum kerja sama dia. Ya kan? Mana telepon si Bunga sini? Saya telepon. Itu artinya apa? Kita lebih cerdas. Supaya apa? Kita jangan dibohong-bohong terus. Karena sekali bohong yang ringan akan terus ke bohong-bohong yang lebih besar, akan menjadi fatal. Fatalnya apa? Khususnya ini anak perempuan. Fatalnya apa? Ma, kami belajar kelompok ya di tempat Bunga. Malam minggu belajar kelompok. Pramuka. Harus ada sense of curiosity. Harus ada perasaan ingin tahu.
Nggak usah didebat, mana telepon kamu. Biasanya kan, demi Allah. Jangan patokan ke situ. Ya, jadi ngobrol sama anaknya. Kalau ngobrol pun jangan yang membosankan. Contoh agak-agak nyentrik dikit, apa namanya, terikat janji misalnya. Facebook bro, pura-pura mah. Nah ini Facebook bro ini gimana sih? Mama kok ini banget sih kata. Akhirnya kan jadi ngobrol. Yang penting ngobrol. Seperti itu. Udah ya? Ada lagi pertanyaan? Gengsi, nanya. Udah. Hari ini, siang ini, walaupun saya baru pulang dari Tambun Selatan, tapi saya senang di sini melihat muka-muka ibu karena baru kali ini saya ngobrol sama ibu-ibunya. Cuman permasalahannya cuma satu. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini anaknya nggak tawuran. Iya. Jadi di sini hanya precaution, pencegahan. Jangan nanti ibu ini pas saya di pondok gede, Pak, mari saya bilang nggak kenal kita. Artinya bapak ibu semua yang ada di sini, saya yang senang di sini bisa ngobrol sama ibu-ibu di sini. Kurangnya cuma satu, anak-anak ibu semua ini bukan anak-anak tawuran. Jadi di sini kita pencegahan, ibu-ibu semua sudah melakukan yang luar biasa, jangan menyerah. Tetap apa yang dilakukan seorang bapak, seorang ibu, mencari nafkah untuk anak dan keluarganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.